Shalom dan selamat pagi. Hari ini saya akan bacakan kitab Mazmur pasal yang kedua. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermuafakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dengan kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Selamat pagi, salam damai kepada kita semua. Kita akan teruskan penerangan kitab Mazmur di pasal yang kedua. Secara detail kita tidak tahu bahwa siapa sebenar penulis pasal yang kedua ini di Mazmur. Namun kalau kita mengandaikan Daudlah penulis kitab yang pasal yang kedua ini di dalam Mazmur, maka tujuannya adalah ada ketetapan seorang raja Israel, yaitu Raja Salomo. Namun apabila saya membaca keseluruhan pasal yang kedua ini, ada dua raja yang kita dapat lihat, yaitu Raja Dunia dan Mesias sendiri. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, ada perkataan yang diurapinya. Yang diurapi di dalam kata aslinya adalah Al-Mesiho, ataupun diterjemahkan sebagai Mesias. Dan kalau kita lihat bahwa Mesias yang dituliskan di dalam ayat yang kedua ini, Mazmur pasal 2 ayat yang kedua, itu adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi raja kepada kita semua. Oleh itu, jelaslah bahwa Tuhan setia pada janjinya, dan kekuasaannya dapat dilihat melalui pasal ini. Yang pertama adalah kita dapat lihat bahwa ada satu pertempuran ataupun perlawanan antara raja global, raja dunia, dengan Tuhan atau Mesias itu sendiri. Dan apa yang kita dapat lihat melalui peperangan itu adalah sebuah kesia-siaan, karena serangan dari raja global melawan Mesias adalah tidak dapat menandingi kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah kita dapat lihat melalui kedaulatan penuh atas seluruh dunia yang datang daripada Tuhan. Serangan ataupun serangan yang dilancarkan dari pembesar ataupun raja dunia itu sama sekali tidak membuatkan Tuhan itu goyah. Malah di dalam ayat yang keempat, Mazmur pasal 2 ayat yang keempat, dikatakan dia yang bersemayam di sorga tertawa. Apa yang kita dapat lihat di sini? Tuhan itu membalas serangan itu dengan gerawan. Berarti kuasa Tuhan lebih tinggi daripada raja-raja di dunia ini. Dan yang terakhir kita dapat lihat kekuasaan Tuhan. Yang terakhir adalah Tuhan atau Mesias
akan ataupun dapat memberi satu tawaran, bukan sahaja harapan yang penuh kepastian, tetapi sebuah ketetapan daripada Tuhan, yaitu kita semua dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan penggenapan dari janji ini, janji ada seorang raja yang diurapi Tuhan, itu adalah digenapi pada saat kelahiran Yesus ke dunia dahulu kala, sehinggalah dia diangkat ke surga menjadi raja atas segala raja. Apa yang kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita adalah melalui Mazmur pasal yang kedua ini adalah Tuhan itu raja atas segala raja. Yesus itu sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Seorang raja telah memberikan nyawanya untuk Anda dan saya. Respon kita terhadap itu adalah bagaimana kita mencintai dia. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintahku." Simple bagaimana respon kita kepada Tuhan, namun itu memerlukan komitmen yang kuat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, janganlah kita sia-siakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat Tuhan, Dia itu sangat baik, sangat memurah. Bahkan Dialah Raja atas segala raja. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.